Kaki langit, kota Renmeng. Pada saat ini, Palace Master An Yu dan yang lainnya tertegun. Tampilan wajahnya yang tidak bisa dipercaya. Vientiane Dharma. Ini jelas merupakan kekuatan dari semua fenomena di alam transendensi. Kedua sosok yang luar biasa itu mekar dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Dan kekuatan ilahi yang perkasa menyapu seluruh dunia seperti lautan luas, menembus seluruh surga. Terlalu cepat. Sudah berapa lama Tuan Muda Chen telah menembus alam Dewa Vientiane di alam transendensi kedua? Tuan Istana An Yu bergumam. Tuoba Xiongba dan yang lainnya juga tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Sementara mulut kecil Fang Muling terbuka, berubah menjadi lingkaran merah ceri. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu kultivasi Qin Chen. Pada awalnya, di daerah terlarang yang gelap di rumah An Yu, Qin Chen baru saja menembus tingkat transendensi pertama. Dan sekarang, sudah berapa lama sejak Chen Shao melangkah kedua dewa yang tak terhitung jumlahnya? Bakat macam apa ini, Saudara Tuoba? Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melangkah dari detasemen tingkat pertama ke detasemen tingkat kedua? Master Istana, gumam An Yu. Mungkin, tahun pertama era Laut Multiverse. Tuoba Xiongba berkata dengan datar. Di Laut Alam Semesta, zaman adalah 100 juta tahun. Dan tahun pertama zaman Laut Multiverse lebih dari 100 juta tahun. Sebagai penguasa wilayah Bintang 13 Selatan, Tuoba Xiongba menghabiskan lebih dari 100 juta tahun sebelum memasuki detasemen tingkat kedua. Palace Master An Yu bergumam. Aku hampir sama. Tentang era. Tapi Chen lebih rendah darinya. Palace Master An Yu menunjukkan rasa tidak percaya. Dan kemudian dia menoleh dengan tergesa-gesa, menatap Fang Muling. Dan buru-buru mengirim pesan. Transmisi suara berkata, Linger, kamu harus bekerja lebih keras. Fang Muling tertegun. Ayah, apa yang kamu katakan? Kepala Istana An Yu diam-diam berkata, Putri, ayahmu dan aku akan bergantung padamu selama sisa hidupku. Ayo, ayah, aku mendukungmu untuk mengalahkan Chen Shao. Bekerja keras, berjuang keras, ayolah. Fang Muling. Petik 2. Pada saat ini, semua makhluk di surga mengangkat kepala mereka dan melihat sosok tak berujung di atas langit. Sosok agung dari sosok itu memberi orang perasaan bahwa mereka adalah dewa dunia ini di dunia ini. Sosok adalah dewa penciptaan yang mengendalikan segalanya. Hanya dengan satu pikiran dari pihak lain, semua makhluk di dunia ini bisa musnah. Laut Maya, di jurang tak berujung, hantu yang duduk bersila tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Qin Chen di atas langit yang tak berujung, dengan tatapan penuh arti di matanya. Langit telah disempurnakan. Su Ying bergumam. Maka rencanaku akhirnya bisa dilaksanakan. Sebuah cahaya tajam melintas dari pupil mata Su Ying. Saat berikutnya, Su Ying perlahan menutup matanya dan terdiam lagi. Ledakan. Di atas langit tak berujung. Kekuatan besar melonjak. Kekuatan seluruh tubuh Qin Chen langsung tertahan. Dan terlihat dengan mata telanjang bahwa langit yang dipenuhi kecemerlangan telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya kembali normal. Pada saat yang sama, hantu besar di belakangnya hancur dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Vientiane Divine Realm. Qin Chen merasakan tubuhnya. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, sumber yang menakutkan beredar. Dan sumber ini memancarkan kekuatan Vientiane, yang persis seperti yang dirasakan Qin Chen sebelumnya. Pelepasan kekuatan dari segudang fenomena ganda. Namun, saya pikir saya belum benar-benar melangkah kedua dewa yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen menyipitkan matanya. Meskipun saat ini ia sudah dapat membangkitkan jejak kekuatan dari segudang fenomena. Namun segudang fenomena yang nyata tersebut dapat langsung menghadirkan wujud Dharma, membentuk sosok yang jelas dan nyata, serta membantu dalam pertempuran. Tapi penampilan Qin Chen sebelumnya sangat buram. Itu hanya hantu yang sangat besar, dan dia tidak sepenuhnya menatap bentuknya. Sekarang, saya seharusnya menguasai jejak kekuatan dari banyak sekali fenomena. Tetapi itu akan memakan waktu sebelum saya benar-benar dapat memadatkan banyak sekali fenomena. Hanya ketika saya benar-benar dapat memadatkan banyak sekali fenomena, saya dapat benar-benar melangkah ke detasemen ganda. Petik 2. Gumam Qin Chen. Dia saat ini hanya dapat dianggap setengah kaki ke dalam detasemen ganda. Tidak sulit bagi saya untuk melampaui tingkat ganda.
Bahkan jika saya belum melangkah ke dalamnya sekarang, cepat atau lambat saya akan melangkah ke dalamnya. Pertama, mari kita lihat perubahan setelah saya bergabung dengan asal mula langit. Pikiran Qin Chen bergerak, dan kesadarannya langsung melonjak ke asalnya sendiri. Disajikan di depan mata Qin Chen adalah sumber besar 7 warna, yang terus mengalir dan melonjak, dan setiap kali berdenyut, ia mekar dengan kekuatan yang mencekik segalanya. Asal saya setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari yang pertama, dan ada lebih banyak aturan jalan yang terkandung di dalamnya. Merasakan asal di tubuhnya, Qin Chen terkejut. Sebelumnya, Qin Chen memasuki ranah detasemen dengan beberapa pasukan khusus seperti jalan ruang dan kekuatan kegelapan. Tetapi sekarang, sumber detasemen Qin Chen tidak hanya berisi kekuatan ini, tetapi juga mengandung kekuatan yang terkandung di seluruh surga 3000. Aturan jalan. Masing-masing dari 3000 aturan jalan ini sangat dalam dan luas, mencakup semua sungai dan mencakup semuanya. Dan, Qin Chen sadar kembali dari sumbernya, dan melihat ke bawah ke langit di bawah. Dalam sekejap, kesadaran spiritual Qin Chen meliputi seluruh surga. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya memiliki hubungan yang jelas dengan setiap sudut surga. Dan dia dapat dengan mudah melihat perubahan di setiap sudut surga. Bukan hanya yang aku rasakan. Qin Chen menatap makam pedang di alam surga selatan. Pikirannya bergerak. Bentak, sebuah batu di makam pedang di alam surga selatan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Pikiranku bisa menyebar ke sudut manapun di seluruh surga. Qin Chen terkejut. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di seluruh surga sekarang berada di bawah kendalinya. Ini sangat mirip dengan dunia kacau yang dia kendalikan di awal. Di dunia kacau, dia adalah dewa tertinggi, dan dia dapat mengubah segalanya di dunia kacau dengan satu pikiran. Tapi dibandingkan dengan surga, ada beberapa perbedaan. Dunia yang kacau hanyalah dunia kecilku, dan semua aturan berada di bawah kendaliku. Oleh karena itu, aku dapat dengan mudah mengubah segalanya di dunia yang kacau, mencipta dengan satu pikiran, dan menghancurkan dengan satu pikiran. Tapi surga ini adalah dunia nyata, meskipun asli saya ini telah terintegrasi dengan aturan dao besar alam surga, tetapi dapat mengontrol setiap sudut alam surga dengan satu pemikiran, tetapi masih agak sulit untuk mengubah aturan dan menghancurkan sesuatu. Qin Chen berpikir. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun langit telah dicairkan dan dikendalikan olehnya, jika dia ingin menghancurkan seluruh langit dengan satu pemikiran, dia tetap tidak dapat melakukannya. Tidak, ini bukan hanya karena semakin besar dunia, semakin sulit untuk dihancurkan, tetapi karena surga itu sendiri sangat istimewa. Qin Chen menatap setiap sudut surga, terutama di laut kosong dan pasang surut. Suhai menabrak di laut imajiner. Gelombang besar melonjak, seperti binatang raksasa, yang mengandung kekuatan dan aura yang tak ada habisnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Setelah mengendalikan langit, Qin Chen benar-benar bisa merasakan teror dari kaisar kuno. Bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, begitu pikiran ilahi mendekati Suhai, dia akan merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang yang tak berujung. Jurang itu adalah raksasa. Lubang hitam besar itu bisa menelan segalanya, membuat orang takut untuk memandangnya. Qin Chen membuka matanya, dan pelangi ilahi mekar di kedalaman matanya. Samar-samar, Qin Chen samar-samar melihat sosok kaisar kuno di kedalaman Laut Void. Sosok ini begitu agung dan tak terbatas sehingga Qin Chen merasakan penindasan yang kuat, seolah-olah itu adalah keberadaan yang tak tersentuh. Para dewa tidur di tidak boleh diganggu, kecuali Suhai. Qin Chen menatap sekeliling surga, luasnya seluruh surga. Bahkan Qin Chen merasa sedikit terkejut. Kemudian, Qin Chen mengangkat kepalanya. Dalam persepsinya, seluruh surga seperti telur besar, tapi telur ini benar-benar pecah. Cangkang telur diadu di beberapa tempat, dan ada napas kacau yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dan di beberapa tempat, langit masih bobrok, membentuk tempat terlarang satu persatu, berlubang dan mengejutkan. Terutama di inti langit yang paling dalam, ada kekuatan yang membusuk dan rusak di mana-mana, menyebar terus-menerus, seperti orang tua yang sekarat, yang akan memasuki peti mati kiamat.
Kerusakan langit begitu besar. Qin Chen sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa setelah tahun-tahun pemulihan ini, surga telah banyak diperbaiki. Tetapi baru sekarang dia bangun. Apa yang telah diperbaiki surga hanyalah permukaannya. Dan inti aslinya masih sangat bobrok. Bangun. Hati Qin Chen bergerak. Langsung membangkitkan kekuatan asli di tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan asli dalam tubuh Qin Chen berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang perlahan bergabung menjadi beberapa kerusakan di surga. Ketika kekuatan Qin Chen bersentuhan dengan kerusakan, aturan asal tak terlihat bergabung ke dalamnya. Terlihat dengan mata telanjang. Kerusakan itu perlahan diperbaiki. Dan dalam proses memperbaiki kerusakan, jalan surgawi dari surga itu sendiri juga secara bertahap ditingkatkan. Kerusakannya sangat kecil, dan itu benar-benar diperbaiki di bawah kekuatan Qin Chen hanya dalam beberapa lusin napas. Dan ketika kerusakan menghilang, dan langit dan surga diperbaiki, kekuatan Qin Chen sendiri juga secara ajaib meningkat sedikit. Jejak pertumbuhan ini sangat lemah, seolah-olah semangkuk air dituangkan ke sungai. Meskipun halus, itu masih tersaji dengan jelas di benak Qin Chen. Memperbaiki surga sebenarnya dapat meningkatkan asalku. Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Segera, dia tiba-tiba sadar. Sekarang dia telah bergabung dengan asal mula surga. Dan jika surga menjadi lebih kuat, asalnya secara alami akan ditingkatkan. Awalnya, jika alam surga sendiri perlahan diperbaiki, atau jika budak hitam memperbaikinya, mungkin perlu beberapa tahun untuk memperbaiki kerusakan kecil ini. Jika Anda ingin memperbaiki seluruh alam surga, tidak ada juta, 10 juta, atau bahkan ratusan juta tahun. Tidak mungkin melakukannya. Dengan susah payah, surga juga akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Mata Qin Chen bersinar. Ini adalah hal yang sangat baik untuk seluruh surga dan alam semesta yang asli. Memperbaiki alam surga adalah proyek besar. Jadi jangan terburu-buru. Temui Sisi dan mereka dulu. Pikiran Qin Chen bergerak, dan pikirannya langsung meresapi kota Renmeng. Suara mendesing, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kota Renmeng, Palace Master Anyu dan yang lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka. Desir, sesosok tiba-tiba muncul di ruang terbuka. Sosok itu tiba-tiba muncul di depan semua orang, hampir mengejutkan mereka. Chen, Tuan Muda Chen, bagaimana penampilanmu? Tuan Istana Anyu menatap Qin Chen dengan heran dan berkata. Qin Chen muncul di depannya secara langsung. Dan dengan basis kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Leluhur Tuoba juga mengecilkan pupilnya, karena dia baru saja merasakan penampilan Qin Chen. Tahukah Anda, meskipun dia hanya memiliki satu jiwa roh yang tersisa sekarang, dia pernah menjadi orang kuat yang telah melampaui 3 alam. Ini keterlaluan. Qin Chen, apakah kamu berhasil bergabung dengan asal mula surga? Xiao Yao Zizun sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi terkejut. Qin Chen tersenyum sedikit. Ya, saya telah mengintegrasikan asal-usul surga. Dan sekarang surga ada di bawah pikiran saya. Dan saya bisa pergi ke sudut manapun di surga dengan satu pikiran. Hahaha, bagus sekali. Jadi saya, katakan ayo, aku sudah bisa memperbaiki langit, kata Xiao Yao Zizun dengan bersemangat. Qin Chen mengangguk. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan memulihkan surga terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana. Xiao Yao Zilian berkata dengan penuh semangat, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Perbaiki surga, sejauh yang dia tahu, surga itu sangat istimewa. Ini bukan hanya benteng umat manusia, tetapi juga saluran untuk kenaikan 10.000 alam. Tidak peduli apa ras atau bidangnya, selama mereka naik, mereka akan langsung masuk surga. Jadi alam surga memiliki arti yang sangat spesial di seluruh alam semesta awal dan memiliki status yang luar biasa. Setelah surga diperbaiki, pesawat 10.000 alam akan terus naik dan diperbaiki. Pada saat itu alam semesta asli akan terus menghasilkan talenta. Tuan Muda Chen, pada saat ini, budak hitam itu maju dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Budak hitam dari Paviliun Chendi, tolong temui Tuan Muda Chen. Terima kasih. Kepada Tuan Muda Chen, di bawah, banyak orang memberi hormat dengan penuh semangat. Penguasa iblis abis, bayangan tertinggi, kejatuhan tertinggi,
serta Tianxing manusia asli, Gu asli, Del. Semuanya adalah mitra yang dia temui setelah datang dari surga, teman dan bawahan. Melihat orang-orang ini, Qin Chen memikirkan masa lalunya. Sepertinya seumur hidup pergi, semuanya. Tolong maafkan aku. Qin Chen juga cukup bersemangat. Melihat semua orang lagi, hatinya juga sangat bersemangat. Tuan Muda Chen, haruskah Anda kembali ke Paviliun Cendi? Heinu dengan bersemangat berkata, semua orang merindukanmu. Sudah waktunya untuk kembali ke Paviliun Cendi. Qin Chen tersenyum dan berkata, dia membawa Sisi dan yang lainnya, tangan, tersenyum pada Heinu dan yang lainnya, dan berkata, Heinu, aku akan maju selangkah. Aku menunggumu di Guanghan Mansion. Xiao Yao Zizun. Yang lainnya, kamu terus saja menghibur mereka. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen melangkah keluar dan tiba-tiba menghilang. Hanya menyisakan Xiao Yao Zizun yang tertegun. Apa yang sedang terjadi? Berani. Jadi saya menjadi pengurus rumah tangga besar Qin Chen. Hehe. Ayo terus minum teh. Kata Xiao Yao Zizun sambil tersenyum masam. Pada saat ini, rumah Guanghan, markas Paviliun Cendi sekarang terletak di bekas rumah Guanghan. Meskipun rumah Guanghan terletak di alam surga timur, letaknya relatif jauh. Tetapi karena ini adalah tempat kelahiran Qin Chen, secara alami menjadi markas seluruh Paviliun Cendi. Rumah Guanghan hari ini telah didirikan dengan sangat megah, tetapi pada dasarnya masih mempertahankan penampilan aslinya. Saat ini, alun-alun paling sentral dari Guanghan Mansion terletak di sebuah bangunan megah, di mana markas Paviliun Cendi menghadap ke Guanghan Mansion di seberang. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas alun-alun rumah Guanghan. Di bawah, orang-orang datang dan pergi di Guanghan Mansion Square. Tetapi anehnya, tidak ada yang bisa melihat sedikit orang di langit sama sekali. Orang-orang ini adalah Qin Chen dan Qian Sui. Chen, tiba-tiba, kita kembali ke sini lagi. Yu Qiansui dan Jiru Yue memandangi rumah Guanghan yang sudah dikenal di bawah, bersarang di pelukan Qin Chen, dan berbisik. Pada awalnya, mereka naik ke surga bersama dengan Qin Chen, tetapi pada akhirnya, mereka dipisahkan satu sama lain dalam sungai panjang waktu. Jiru Yue dan Yu Qiansui direkrut oleh Guanghan Mansion, dan Yu Qiansui menjadi murid inti rumah Guanghan. Adapun Jiru Yue, dia dibawa pergi oleh anggota keluarga Ji. Hal-hal ini masih jelas di benak saya sekarang. Tetapi jika dipikir-pikir, sepertinya sudah lama berlalu. Itu benar, Qin Chen merangkul beberapa orang. Tatapannya mengenang. Pada awalnya, ketika saya naik ke surga dan berpisah dari Anda, saya ingin menemukan Anda sepanjang waktu. Tetapi langit sangat luas, dan saya bekerja keras untuk mencari tahu beberapa berita tentang Anda. Petik 2. Qin Chen memandang mereka berempat. Nasib begitu kasar. Qian Sui, terima kasih kepada Palace Master Guanghan. Kamu aman dan sehat. Sisi menderita semua jenis bahaya di alam necromancer dan hampir menghilang. Ru Yue, kamu dibawa pergi oleh anggota keluarga Ji. Adapun Waner, jatuh ke dalam dunia iblis. Qin Chen memandang beberapa orang, mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Itu benar-benar terlalu mendebarkan. Begitu ada kelalaian, semua orang takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Untungnya, semua ini sudah berakhir sekarang. Dan kita masih bersama. Kata Qin Chen lembut. Chen, pada saat ini, Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Kamu, berjanjilah satu hal padaku. Oke, Sisi berkata tiba-tiba. Qin Chen terkejut sesaat, memegang wajahnya di tangannya, dan tersenyum lembut. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Apalagi 1, 100, 1000, 10.000, aku bersedia. Tapi kamu mengatakannya. Sisi memandang Qin Chen dengan mata lembab. Hidungnya sedikit bergetar. Dan bibir merahnya sedikit terbuka. Berjanjilah padaku. Jangan pergi ke dunia bawah. Oke. Di samping, Qian Sui, Ru Yue, dan Waner semua tercengang. Melihat Sisi dengan tak percaya. Sisi memandang Qin Chen dan berkata dengan serius, Chen, jangan pergi ke dunia bawah. Oke. Aku baik-baik saja. Cederanya tidak apa-apa.
Bahkan jika aku tidak pergi ke dunia bawah, aku akan aman dan suara. Qin Chen tiba-tiba memeluk. Sisi, jangan bodoh. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Jika kamu tidak pergi ke dunia bawah, bagaimana aku bisa menyembuhkanmu? Tapi, aku takut. Sisi memeluk Qin Chen dengan keras. Air mata seperti hujan. Aku khawatir aku akan kehilanganmu. Dan aku juga takut Sister Qiansui dan yang lainnya akan kehilanganmu. Sisi tersedak dan berkata, selama perjalanan, kamu telah mengalami terlalu banyak bahaya bagi kami. Aku tidak akan melihatmu lagi. Saat itu, meski kita masih hidup, apa gunanya? Tanda tanya petik 2. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Dan aku juga takut kehilanganmu. Dunia bawah. Itu juga berbahaya. Jika itu untuk saya, Anda akan berada dalam bahaya. Saya lebih baik mati daripada Anda menderita kerugian apapun. Chen Sisi menangis. Air mata membasahi kerah Qin Chen. Bodoh. Qin Chen memegang wajah Sisi. Dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya. Menatapnya dengan lembut. Dan memandangnya yang jelas-jelas merupakan pusat kekuatan tingkat atas yang terpisah di seluruh alam semesta awal. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi seorang wanita. Wanita paling biasa di dunia. Memeluk suaminya. Merindukan suaminya aman dan sehat. Ketulusan dan intensitas emosi itu sangat memengaruhi hati Qin Chen. Sisi, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dan juga, tidak akan terjadi apapun padaku. Qin Chen menatap mata mereka berempat dan berkata dengan tegas. Aku, Qin Chen, pasti akan hidup bahkan jika itu untukmu. Jadi kalian semua harus percaya padaku. Yu Qiansui, Jiru Yue, dan Sangguan Wan, juga. Pergi ayo. Ambil tangan Sisi dan Qin Chen. Sisi, Chen, saya percaya bahwa selama kita bekerja sama, tidak akan ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi kita. Kita telah melalui begitu banyak kesulitan di sepanjang jalan, dan kita semua telah melewatinya bersama. Kali ini, itu akan sama, kata Qiansui dengan sungguh-sungguh. Qiansui benar. Selama kita bekerja keras bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Qin Chen tersenyum dan memeluk beberapa orang dengan lembut. Yu Qiansui tiba-tiba berkata, beri kami seorang anak. Mendengar ini, Qin Chen tertegun. Yu Qiansui menatap Qin Chen, dengan dua rona merah di pipinya. Siapapun itu, aku, Ru Yue, Sisi atau Waner, atau kecantikanmu yang lain, beri kami seorang anak. Qin Chen membeku. Ini, dia tampak malu. Begitu langsung. Melihat Qin Chen tidak berbicara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, Chen, kamu tidak bisa melakukannya, kan? Qin Chen membeku. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Apa kata harimau dan serigala ini? Dia mendengus dingin. Apakah kamu tidak tahu apakah aku bisa melakukannya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ru Yue dan yang lainnya berkata satu demi satu. Qin Chen terus tertegun. Oh sial, dia diejek. Dan oleh beberapa wanitanya sendiri. Siapa yang bisa menanggung ini? Qin Chen berkedip. Oke, tidakkah kamu ingin tahu apakah aku bisa melakukannya? Aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba memeluk Qiansui dan yang lainnya. Dan tiba-tiba menghilang dalam kehampaan. Saat berikutnya, alam rahasia Yaoqi di kedalaman rumah Guanghan. Qin Chen dan yang lainnya muncul seketika. Tempat rahasia Yaoqi ini adalah tempat yang sangat dikenal Qin Chen. Dengan tergesa-gesa, Qin Chen hanya bisa memikirkan tempat yang begitu bagus. Di alam rahasia Yaoqi, uap air putih susu melonjak. Indah dan indah, seperti negeri dongeng. Ini adalah alam rahasia Yaoqi di istana Guanghan. Chen, kamu tidak bermaksud berada di sini. Yu Qiansui berkata dengan kaget. Sisi, Ru Yue, dan Sangguan Waner juga tersipu. Meskipun mereka semua melakukan kontak kulit dengan Qin Chen, adegan saat ini terlalu memalukan. Kenapa? Tidak bisakah kamu? Qin Chen terkekeh. Dan pada saat yang sama, tangannya telah melepas jubah beberapa orang. Ah, seru beberapa orang tiba-tiba. Semuanya tersipu. Hei, Qin Chen terkekeh. Dan bergegas menuju orang-orang.
Dan ada seruan dari orang-orang di dalam gua. Tidak tepat untuk menulis secara detail di sini. Dan 10.000 kata otomatis dihilangkan. Setiap orang dapat mengambil keputusan sendiri. Kabut Yaochi yang tak berujung benar-benar mengaburkan sosok beberapa orang. Hanya suara lembut dari beberapa orang yang bergema dengan lembut di gua terlarang yang sunyi ini.